nggak Mbak? Kenal nggak? Kenal nggak Saya sama sudah Liga? sering bilang ya, Boleh diulang kalau lagi, Mbak? saya dan keluarga itu tidak begitu kenal sama teman-teman yang di luar, termasuk Liga, termasuk pelaku-pelaku juga gitu. Jadi memang nggak ada yang kenal sama teman-teman yang di luar. Kami keluarga taunya teman-teman yang di rumah. Mbak kemarin juga sempat kasih statement kalau misalnya keluarga Vina ini sempat kayak bingung gitu ya karena ada banyak saksi baru yang bermunculan pada saat kemudian kasus ini kembali viral gitu. Apakah ada keberatan atau gimana tuh Mbak menanggapi terkait hal ini? Keberatan sih tidak ya, cuman lebih lebih pusing aja sekarang. Karena pada saat awal kejadian itu saya mencari saksi itu sangat sulit. Sekarang bermunculan saksi, gitu kan? Bermunculan saksi dengan bilang begini, bilang begitu, kan membuat keluarga bingung ya. Tapi artinya itu hal yang positif kah ditanggapi karena ada banyak saksi yang memberikan keterangan? Positif tidaknya ya tergantung nanti saat pengacara ini mau ditarik. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau langsung ke Dokter Yudi. Dokter Yudi, kalau melihat kan sebenarnya kasusnya sudah cukup lama begitu ya, sudah 8 tahun lamanya, kemudian juga saat itu kondisinya antara hasil visum dan juga amar putusan, ini kasus kematiannya agak berbeda begitu ya, beberapa luka-luka baik senjata tajam yang tadinya disebutkan ini tidak ada. Nah, bagaimana kalau secara forensik ini kita bisa mengungkap kasus kematian ini, Dokter Yudi? Terima kasih. Pertama secara forensik memang kita hanya bergantung pada bukti yang ada ya pada saat pemeriksaan. Baik itu terkait luka-luka maupun juga barang bukti lainnya yang didapatkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan awal. Nah, jadi dokter forensik memang bekerjanya hanya berdasarkan permintaan dari polisi, yaitu untuk melakukan pemeriksaan jenazah, dalam hal ini pemeriksaan luar, dan selanjutnya kalau misalnya memang perlu diotopsi gitu ya. Nah, jadi kami hanya bekerja berdasarkan itu, bukti-bukti yang kami ambil dari tubuh korban, itulah yang menjadi dasar atau hasil dari pemeriksaan kami. Selebihnya ya tentu dari penyidik ya, bagaimana melakukan olah TKP, bagaimana melakukan rekonstruksi kasus dan selanjutnya. Mungkin seperti itu kalau dari sisi forensik, Mbak. Iya. Dokter Yudi, artinya gini, ketika memeriksa apa yang ada di tubuh korban, termasuk ketika menemukan adanya sperma, artinya akan ada pengecekan lebih lanjut sperma itu kepemilikannya siapa gitu? Ya, kalau untuk sperma mungkin kita akan mengaitkannya dengan DNA, gitu ya. Nah, untuk DNA sendiri yang bisa kita dapat dari korban itu hanya profil DNA korban, ya. Nah, kalau misalnya memang ternyata didapatkan sperma di dalam tubuh korban lalu diperiksa profil DNA-nya dan berbeda dengan profil DNA korban, maka ini menjadi suatu temuan. Tetapi profil DNA itu hanya sekedar menjadi profil DNA kalau tidak ditindaklanjuti. Nah, jadi pemeriksaan DNA lebih lanjut adalah kita perlu mencari suspeknya siapa, tersangkanya siapa, gitu ya. Nah, tersangkanya siapa, lalu kita cocokkan DNA, kita bandingkan profil DNA yang kita dapatkan dari sperma di dalam tubuh korban dengan profil DNA yang suspek tadi atau tersangka tadi, apakah cocok atau tidak. Kalau misalnya cocok, berarti kemungkinan besar dia, gitu ya, pelakunya. Nah, dalam hal misalnya terjadi persetubuhan secara beramai-ramai, artinya pelakunya lebih dari satu, tentu profil DNA-nya juga ngacak, gitu, nyampur dengan satu dengan yang lain tuh overlapping. Nah, itu semua juga harus dianalisis lebih lanjut. Profil DNA yang tersangka atau suspek tadi, apakah merupakan salah satu dari profil DNA yang ditemukan pada sampel tersebut. Nah, itu jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, Mbak, memperbandingkan antara profil DNA yang ditemukan pada korban dengan profil DNA dari suspek, seperti itu. Oke. Dokter Yudi, tapi kalau misalnya sudah 8 tahun yang lalu, ketika pada saat itu memang masih ada profiling spermanya begitu yang tadi dokter jelaskan, tapi tidak ada untuk lebih lanjutnya karena pada saat itu mungkin ada keterbatasan dalam pengungkapan para tersangka ini. Tapi bagaimana ketika saat ini mencoba untuk dilacak lagi, bisakah? Ya, pertanyaannya adalah apakah sampel yang diambil 8 tahun yang lalu itu masih cukup baik atau tidak untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Kalau misalnya itu cukup baik, maka masih tetap bisa diproses sampai dengan sekarang. Baik itu profil DNA maupun juga hasil-hasil lab yang lain.
Ya, pertanyaannya memang bagaimana menyimpan sampel DNA pada waktu itu, apakah sampel DNA itu cukup baik sampai dengan sekarang atau tidak? Itu. Oke, kalau untuk forensik sendiri dokter biasanya masih dalam rentang berapa tahun dokter masih bisa diungkap sebuah kematian? Apakah dalam rentang 8 tahun ini misalnya kemudian masih bisa kalau nantinya dilakukan otopsi lagi atau memang sebenarnya sudah tidak bisa lagi? Berapa lama tuh biasanya? Ya, secara waktu kita tidak bisa mematok ya, misalnya harus hanya bisa 5 tahun atau berapa tahun tidak. Tetapi kalau secara konsep kita bicara bahwa tubuh kita ini adalah tubuh biologis gitu ya, yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kalau memang kita mengalami luka-luka pada tubuh mengenai jaringan lunak di tubuh kita, maka itu hanya mungkin bisa bertahan selama beberapa waktu ya. Pada saat misalnya jenazah sudah dimakamkan, sudah dikubur selama beberapa waktu, dia akan terurai sehingga jaringan ini akan hilang. Kita tidak bisa lagi melihat luka. Tetapi kalau trauma tadi misalnya mengakibatkan tulangnya patah, nah tulang itu cukup awet, bisa sampai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Nah jadi walaupun jaringan lunaknya sudah terurai tetapi tulangnya masih ada, kita masih bisa juga melihat adanya efek trauma terhadap korban. Misalnya tulang tengkoraknya pecah, patah, atau tulang iganya patah. Nah itu masih bisa dilihat walaupun korban ini sudah dimakamkan selama sekian tahun, ya lama. Nah terkait dengan sampel-sampel, kembali lagi tadi yang saya sampaikan, kalau sampel itu dipreservasi dengan baik, artinya memang disimpan dengan media yang baik, itu masih bisa masih bisa kita periksa selama sesudah beberapa tahun kita masih bisa periksa, hasilnya masih valid. Gitu. Jadi semua tergantung dari berbagai faktor, Mbak. Kalau dia dimakamkan, tergantung tanahnya, apakah tanahnya itu cukup lembab gitu ya sehingga bisa cepat mengurai tubuh, atau justru kalau tanahnya itu cukup baik sehingga dia bisa proses pembusukan itu bisa berjalan lebih lambat dibandingkan dengan yang seharusnya. Jadi semuanya tergantung dari berbagai faktor. Dokter Gitu. jelaskan kalau tulang itu mungkin bisa beberapa tahun, tapi kalau misalnya luka bekas tusukan, kemudian juga ada retakan di kepala, itu artinya tergantung dengan kontur tanah juga ya, apakah langsung bisa mengurai tubuh atau bagaimana? Atau mungkin luka tusukan itu juga bisa diproses gitu ketika mungkin beberapa tahun? Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa kalau kita bicara luka, luka itu kan mengenai jaringan lunak ya. Misalnya kita bicara otot, kulit, nah itu semua adalah jaringan lunak yang bisa terurai seiring berjalannya waktu. Jadi secara alami tubuh kita ini akan mengalami pembusukan. Dia akan terurai dan kalau dimakamkan sekian waktu dia akan hilang gitu ya, jaringan lunak ini akan hilang bersatu dengan tanah gitu, uraiannya. Nah yang tersisa adalah jaringan-jaringan yang keras, yaitu tulang, gigi gitu ya. Nah itu yang masih bisa cukup awet. Makanya kalau kita lihat atau kita gali makam setelah sekian puluh tahun, itu masih bisa kita pindahin tengkoraknya, kita pindahin tulangnya, itu masih bisa. Tetapi tubuh secara utuhnya gitu, kulitnya bagaimana, ototnya bagaimana, itu sudah tidak ada lagi setelah sekian lama. Nah jadi makanya tergantung dari seberapa lama jenazah ini dimakamkan, itu akan berpengaruh terhadap temuan apa yang kita dapatkan pada jenazah yang kita gali. Nah jadi kalau misalnya direncanakan pemeriksaan ulang, ya tentu kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Apakah masih ada temuan-temuan yang masih bisa kita dapatkan dari tubuh korban. Bisa didapatkan. Begitu mungkin kurang lebih. Saya